Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Misyanda dengan NIM 21042191. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara Jepang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Project Based Learning mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Bapak Adi Mubara SIP MSI dan Ibu Intan Slipilia SSP MSI HAM. Baiklah, dalam video ini akan dibahas 3, yaitu yang pertama sistem pemerintahan negara Jepang, yang kedua sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jepang, dan yang terakhir perbedaan penyelenggaraan pemilu di Jepang dan Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Jepang. Jepang adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Sistem pemerintahan Jepang terdiri dari yang pertama, kaisar, yang berperan sebagai kepala negara simbolis tanpa kekuasaan politik eksekutif. Yang kedua, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Yang ketiga, legislatif atau Diet yang terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat. Yang keempat, eksekutif, yaitu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Yang kelima, yudikatif, yang terdiri dari MA dan pengadilan bawahan untuk menafsirkan hukum dan menyelesaikan perselisihan. Dan yang terakhir, kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jepang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu prefektur yang dinamakan Fuken yang berjumlah 47, yang merupakan tingkat pemerintahan daerah tertinggi. Setiap prefekturnya dipimpin oleh seorang gubernur yang langsung dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab atas layanan publik, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kota madya atau Shi yang terdiri dari 779 kota madya yang merupakan tingkat pemerintahan daerah kedua yang dipimpin oleh seorang wali kota dan langsung dipilih oleh rakyat. Kota madya bertanggung jawab atas layanan publik di tingkat lokal seperti pembuangan sampah, pemadam kebakaran, dan perizinan. Selanjutnya, desa atau choson yang berjumlah 1038 desa dan tingkat pemerintahan daerah yang terendah yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab atas layanan publik di tingkat komunitas atau desa, mulai dari pembangunan jalan, pemeliharaan taman, dan penyelenggaraan acara desa. Selanjutnya, penyelenggaraan Pemda di Jepang. Konstitusi Jepang pasal 8 memberikan garansi terhadap otonomi daerah dan mengatur prinsip umum pemerintahan daerah. Pada pasal 92 terdapat aturan tentang otonomi, di mana Jepang memberikan derajat independensi dan otonomi yang sangat besar kepada pemerintah daerah. Kemudian terjadi amandemen terhadap Local Autonomy Law, yaitu Omnibus Decentralization Act tahun 1999 yang semakin memperkuat pemerintahan daerah. Amandemen tersebut berisikan yang pertama, adanya kejelasan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, penghapusan aturan tentang fungsi delegasi keagenan dan peninjauan kembali fungsi partisipasi dalam pemerintahan. Selanjutnya, sistem desentralisasi pada pemerintahan daerah Jepang. Sistem desentralisasi di Jepang menganut pola asymmetric decentralization, di mana pemerintahan Jepang menerapkan penguatan otoritas daerah atau transfer kewenangan yang lebih besar kepada 6 kota besar utama di Jepang, yaitu Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Kyoto, dan Kobe. Selain itu, adanya kota inti, yaitu kota yang memiliki derajat otonomi yang paling tinggi dan kota dengan kas istimewa. Pemerintah Jepang memberikan hak otonomi lebih luas untuk mengelola pemerintahannya. Meskipun kota di atas memiliki otonomi yang luas, mereka tidak dapat bertindak sembarangan, di mana mereka harus meminta persetujuan dari pemerintahan tingkat prefektur atau tingkat pusat jika akan memulai proyek infrastruktur atau pembangunan dalam skala besar, dan harus tunduk terhadap pedoman administrasi dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kewenangan pemerintah daerah Jepang.
Pemerintah daerah berperan dalam stabilitas dan peningkatan kehidupan sehari-hari masyarakat daerahnya, kecuali urusan diplomasi, keamanan nasional, dan sistem pengadilan pidana yang merupakan wewenang pemerintah pusat. Berikut ini kewenangan pemerintah daerah di Jepang. Pertama, pelayanan publik yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan dan kebersihan, perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, pertanian, kehutanan, dan perdagangan industri. Selanjutnya, fungsi regulasi seperti pemeliharaan ketertiban umum, keamanan publik, dan kesejahteraan, termasuk perawatan dan kontrol dari remaja atau pencegahan korupsi. Selanjutnya, mengenai perbandingan penyelenggaraan Pemda di Jepang dan Indonesia. Terdapat beberapa aspek pembeda di antara penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jepang dan Indonesia. Kita mulai dulu dari sistem pemerintahan. Jepang memiliki sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Untuk sistem desentralisasi sama-sama menggunakan asimetris, tetapi alasan pemberiannya itu untuk Jepang, alasannya adalah pemberian kewenangan atau otonomi khusus didasarkan dan diindikasikan oleh jumlah penduduk, kemampuan minat tenaga kerja, serta kapasitas ekonomi. Sedangkan Indonesia, alasan pemberian desentralisasi asimetris adalah didasarkan pada alasan politis, sejarah, konflik, atau tuntutan separatisme. Untuk tingkat pemerintahan daerah di Jepang terdiri dari prefektur, municipality, atau kota madya, sedangkan di Indonesia terdiri dari provinsi dan kabupaten kota. Untuk pemilihan kepala daerah, Jepang dipilih langsung oleh rakyat, begitupun dengan Indonesia, di mana prefektur di Jepang dikepalai oleh gubernur, dan municipality dikepalai oleh wali kota, sedangkan provinsi di Indonesia dikepalai juga oleh gubernur, dan kabupaten atau kota juga dikepalai oleh bupati dan wali kota. Sedangkan untuk masa jabatan kepala daerah Jepang, untuk masa jabatan kepala daerahnya adalah 4 tahun, sedangkan Indonesia untuk pemerintahan daerahnya dikepalai oleh dengan masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya, kewenangan daerah. Untuk pemerintahan daerah di Jepang, kewenangan prefektur dan kota madya tidak terlalu berbeda, namun terdapat perbedaan lingkup dan cakupan juga, seperti yang pertama, di bidang pendidikan, prefektur berperan atas pengelolaan sekolah menengah atas, sedangkan kota madya berperan menggaji guru sekolah dasar dan menengah pertama. Kemudian, prefektur bertanggung jawab dalam pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan kota madya bertanggung jawab pada kesejahteraan lansia, anak-anak, dan biaya sosial. Kemudian, prefektur melaksanakan administrasi kepolisian, dan kota madya melaksanakan administrasi pemadam kebakaran. Sementara, kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten di Indonesia hampir sama, yaitu urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah dan dalam kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah dan dalam kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah dan dalam kabupaten atau kota. Dan keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Untuk penguasaan pemerintah daerah, Jepang dan Indonesia sama-sama diawasi oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk pembagian urusan antara pemerintah daerah Jepang dan Indonesia, untuk Jepang penyelenggaraan urusannya Pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh ditentukan menjadi urusan pemerintah yang terdiri dari diplomasi, keamanan sosial, sistem pidana, pendidikan, dalam hal ini universitas, dan urusan industri ekonomi yang mempengaruhi bangsa secara keseluruhan. Sedangkan untuk Indonesia, pembagian urusannya pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Selanjutnya, untuk penerimaan pemerintah daerah, di Jepang penerimaan pemerintah daerah terdiri dari pajak daerah dan sumber pendapatan lain yang terdiri dari hibah dan dari pemerintah pusat, biaya pengguna, dan obligasi. Sedangkan penerimaan pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil,
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan lain yang sah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.